Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan sehat selalu. Sebab Tuhan menyertai kita. Shalom yang ada di Indonesia, shalom yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Biarlah kita mau terus mencintai Tuhan dan terus mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hari-hari ini. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau sudah melindungi kami sepanjang hari, bahkan sampai malam hari ini. Kami mau ada di mezbah-Mu, di bait-Mu yang kudus untuk menaikkan ucapan syukur, pujian, penyembahan kami. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kami. Engkau melakukan semua yang terbaik atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau, percaya kepadamu tanpa syarat Tuhan, bahkan takkan goyah. Kami mau terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian yang kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk senangkan hati. Lebih lagi katakan, oh ku nyatakan setia tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Lebih lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, mau senangkan-Mu. Kami tetapkan hati untuk percaya padamu, untuk setia Tuhan. Apapun keadaan di hidup kami, kami mau setia Tuhan. Kami mau setia. Biar kita mau terus menetapkan hati untuk percaya pada Tuhan saudara. Biar kita mau berkata, kami menyatakan iman kami mau tetap setia sampai di garis yang terakhir Tuhan. Kami mau menyatakan hati dan iman kami terus mempercayai Tuhan dalam segala hal. Engkau Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bagian kami hanyalah percaya. Bagian kami hanyalah setia kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. tetapkan
mau terus percaya kepadamu Bapa. Kami mau terus percaya dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau, kesetiaan-Mu terbukti di dalam hidup kami. Biarlah kami mau terus berharap hanya kepadamu Bapa. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, namun dengan mata iman kami mau berkata, kami percaya padamu Bapa. Kami mau tetap percaya, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari angkat hati dan imanmu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, lebih lagi katakan, walau kami tak dapat melihat Tuhan. Amin. Yes Lord, segala rencana-Mu di hidup kami Tuhan. Amin, amin. Namun kami mau tetap percaya kepadamu. Yes, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau kami tidak dapat melihat Tuhan semua rencana-rencana-Mu di hidup kami, namun kami mau tetap memandang kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kami mau tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap melihat sampai pada kekekalan Tuhan. Bukan keadaan kami yang sekarang, namun keadaan sampai pada kekekalan. Biar kami semua lulus menjalani pemurnian iman hari-hari ini Tuhan. Biar kami semua menang menghadapi semua perjuangan iman di dunia ini dengan hati yang tetap percaya kepadamu. Bapa, kami mau tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Biar iman kami terus terangkat kepadamu Tuhan, untuk mempercayai setiap firman Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat tanganmu. Bapa-Ku percaya, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya, rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami ya Tuhan. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan. Yes Lord Jesus. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari terus angkat imanmu, percayalah bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia turut bekerja dengan caranya yang ajaib, bahkan mungkin sering tidak terlihat oleh mata kita. Bagian kita hanyalah taat dan mempercayai Tuhan, bahwa Dia sedang bekerja merenda segala yang baik atas hidup kita. Dia sedang melakukan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Tetaplah mempercayai Tuhan. Dia tidak pernah gagal dalam segala rencananya atas hidup kita. Dia tepat pada waktunya. Katakan, Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Bapa-Ku percaya rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi. Dengan iman katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Yes Lord Jesus, Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan Engkau yang akan menggenapi. Yes, kami bersepakat dengan Tuhan, kami bersepakat dengan kuasa-Mu. Kami terima sekarang Tuhan. Yes Lord, mari lebih lagi dengan iman katakan saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami tahu ketika kami bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan firman-Mu, bersepakat dengan janji-janji-Mu, kami akan melihat Tuhan menggenapi janji-Nya dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari persoalan dan masalah di hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala-galanya Bapa. Terima kasih buat kebesaran-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu atas hidup kami. Malam ini kami membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Hidup kami Engkau sucikan dan layakkan, dan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk Engkau sampaikan setiap benih firman-Mu. Karena firman itu yang akan bertumbuh, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh terus ada dalam hidup ini untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, ya kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kesaksian saudara ya. Iya, ada satu kesaksian yang masuk ya. Saya pengen bacakan Bu. Ya, Shalom Bu Debbie, saya ingin bersaksi. Saya masih berumur 12 tahun. Ya, dan kemarin itu saya hampir 2 minggu tangan saya sakit luar biasa. Jadi kalau buat apa-apa, kerja pun juga sulit, tapi saya terus mengikuti mesbah doa Bu. Di salah satu mesbah doa Ibu, saya mendengar kita tidak boleh bersungut-sungut. Jadi di situ Ibu saya berdoa saat Ibu mendoakan orang sakit dan berkata, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Dan saya meletakkan tangan saya di bagian yang sakit, dan di saat itu juga tangan saya sakitnya sangat luar biasa saat didoakan. Tetapi besok harinya penyakit itu sudah tidak ada dan saya mengalami kesembuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Ini dari seorang anak yang berumur 12 tahun. Saudara, ya saya percaya ketika ya kita membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, saya mengucap syukur dan sangat bersyukur pada Tuhan mendengar banyak kesaksian dari anak-anak kecil, ya mulai dari anak-anak yang ada yang 5 tahun, dari anak-anak yang ya 9 tahun, 10 tahun, bahkan 12 tahun hari-hari ini mengikuti mesbah doa. Wow, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan saya percaya firman Tuhan sedang digenapi, Tuhan sedang
membangkitkan ya generasi anak panah yang akan segera dipersiapkan. Dan firman Tuhan benar berkata, dari mulut bayi-bayi itu akan terdengar puji-pujian dan nyanyian syukur. Karena itu mari kita terus membawa anggota keluarga kita untuk setia mendengar firman Tuhan, memuji menyembah Dia. Baik, kita akan melanjutkan. Terima kasih buat kesaksiannya ya dari adik umur 12 tahun yang sudah disembuhkan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang Yesaya 62 ayat yang ke-6 kita lanjutkan. Ya, Yesaya 62 ayat yang ke-6. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri, hai kamu. Ya, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Ya, saudara yang terkasih, kemarin kita sudah mempelajari pasal 62 ini, Yesaya 62. Itu bercerita tentang Yesaya yang penuh dengan semangat ya untuk memenangkan Sion, agar Sion boleh dipulihkan kembali bagi kemuliaan Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan tinggal tenang sebelum kota ini terbit terang Tuhan. Aku tidak akan tinggal tenang. Dan kemarin kita sudah sama-sama ya belajar firman Tuhan. Mari kita semua akan dipakai Tuhan. Kita tidak akan tinggal tenang di saat keluarga kita belum bertobat. Kita akan terus berdoa dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Di sini Yesaya berkata, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Ya, perhatikan kunya di sana huruf besar. Ini nubuatan dari Tuhan. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Ini adalah nubuatan dari Tuhan. Kunya di sana adalah ku huruf besar, itu berarti Tuhan. Tuhan berjanji saat kita ini hidup menyenangkannya dan kita berbalik menjadi pelaku-pelaku firman, meninggalkan dosa, Tuhan yang telah menempatkan pengintai-pengintai di atas tembok-tembok kita sepanjang hari, sepanjang malam. Karena itu kita dapat berbaring dengan aman, kata Daud. Aku tidur dan berbaring dengan aman karena Tuhan adalah penjagaku yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Ya, bahkan kemarin kita sudah membaca firman Tuhan berkata, aku akan menjadi matahari yang tidak pernah terbenam bagimu, dan aku akan menjadi bulan yang tidak pernah surut bagimu. Aku akan menjadi penerang abadi di dalam hidupmu. Wow, saudara, itu adalah janji Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kita orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Waktu kita hidup takut akan Tuhan, Dia yang berjanji bahwa Dialah saudara yang akan menyuruh, memerintahkan, mengirim para pengintai ditempatkan oleh Tuhan di sepanjang hari kita, bahkan sepanjang malam kita, dan mereka tidak akan pernah berdiam diri. Kita juga percaya saudara bahwa ada malaikat Tuhan yang menjaga orang-orang benar yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, bahkan di sini dikatakan, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Perhatikan firman ini berkata, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Artinya bukan Tuhan itu lupa, bukan Tuhan itu tidak ingat, tetapi kita harus mengingatkan Tuhan. Artinya apa saudara? Kitalah yang harus aktif untuk mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengingat keluarga kita yang belum bertobat. Saya setiap kali mengangkat perjamuan kudus itu, kenapa saya selalu meneteskan air mata saudara? Di dalam hati saya selalu berkata, Tuhan, darah yang Engkau curahkan ini, pengorbananmu di atas kayu salib, bukan hanya bagiku Tuhan, tetapi darah ini juga tercurah bagi seluruh keluargaku yang belum
belum bertobat dan mengenal Engkau. Ya, perkatakan saudara, dengan iman kita terus memperkatakan, bagian kita berdoa, ya, mengingatkan Tuhan. Saya selalu setiap kali mengangkat perjamuan kudus, saya bilang, Tuhan, darah ini juga tercurah bagi mereka yang ada di luar sana yang belum mengenal Engkau. Tuhan, ingat Tuhan, selamatkan mereka. Ayat ini dikatakan di sana, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Ya, janganlah kamu tinggal tenang. Ya, ayat yang ke-8 di sana dikatakan, ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Ya, ayat ini berkata, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Perhatikan, dia huruf besar, yaitu Tuhan. Dan janganlah biarkan Tuhan tinggal tenang, ya, sampai ia menegakkan Yerusalem dan ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Ya, jangan biarkan Tuhan berdiam saja. Mari kita mengingatkan Dia akan keluarga kita. Ini ayat sama seperti saya ingat ketika murid-murid sedang berlayar lalu mereka dilanda angin badai. Tetapi Alkitab berkata Yesus tidur. Ya, Yesus tidur, saudara, ya. Mereka membiarkan Yesus tertidur. Mereka ketakutan, mereka takut, mereka cemas, saudara, ya. Tapi mereka tidak membangunkan Yesus. Ya, ayat ini saudara berkata, hai kamu, jangan biarkan Tuhan tinggal tenang. Ya, jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai Tuhan menegakkan, ya, membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Ingatkanlah aku, kata firman Tuhan, marilah kita berperkara. Artinya apa, saudara? Mari kita terus meminta Tuhan, ya. Artinya apa? Kita yang harus terus aktif untuk berdoa. Bukan Tuhan tidak ingat, bukan Tuhan itu pelupa sehingga kita harus mengingatkan Dia. Tetapi supaya saudara ada harga yang harus kita bayar. Terus ya datang pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, jangan berdiam diri Tuhan, selamatkan keluargaku, selamatkan bangsaku. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau yang akan turut bekerja dalam segala persoalanku. Ingatkanlah Tuhan saudara. Ya, jangan jangan biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan lagi meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Saudara, seringkali ada banyak orang datang kepada saya dan bertanya, Bu, ya kenapa ya saya tuh bekerja tapi rasanya kurang terus, Bu. Saya itu sudah susah-susah bekerja tapi rasanya tidak ada hasil. Ya saudara, mungkin kita masih berada di bawah kutuk atau murka Tuhan. Ya, mari kita sama-sama bertobat kembali pada Tuhan sehingga kita mengalami janji firman Tuhan yang berkata, ya, Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya dan demi kekuatannya. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya dan demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi kepada makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Saudara, ya artinya apa? Tuhan akan melindungi setiap berkat dalam hidup kita. Tidak ada satu yang bisa mencuri berkat kita waktu kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Saya bersyukur banyak orang yang sudah mulai bertanya kepada saya, Ibu, ya bagaimana kita harus memberi, cara kita memberi. Selama ini saya itu nggak pernah tahu tentang memberi. Saya selama ini tidak pernah tahu ya apa itu memberi. Saya hanya menjadi Kristen tapi setelah saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya jadi tahu ternyata semua berkat yang kita punya itu tidak harus kita makan sendiri, tapi kita juga harus belajar menabur. Iya saudara, ya orang kikir tidak masuk sorga. Belajarlah menabur, lihatlah orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan, ya, dan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan saudara, ketika kita menabur, kita melakukan firman, maka Tuhan menjaga lumbung-lumbung kita. Tidak akan lagi ada yang mengambil ya makananmu, hasil panenmu yang sudah engkau kerjakan dengan bersusah-susah. Ya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Ya, kita akan melihat Tuhan memberkati tuaian kita, pekerjaan kita. Itu janji Tuhan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, Dia memberkati usaha kita, Dia memberkati rumah tangga, Dia memberkati pekerjaan, Dia memberkati semua yang kita lakukan dengan tangan kita. Tidak ada satupun Tuhan bilang yang akan direbut oleh musuh lagi, sebab Tuhan jadi perlindungan bagi setiap kita. Orang akan bersuka cita, mereka akan naikkan puji-pujian di pelataran di tempat kudusku, kata Tuhan. Ayat 10, Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ya, kalau selama ini mungkin kita merasa langkah kita terhenti, mungkin kita merasa hidup kita ini rasanya stuck dan tidak bisa bergerak lagi. Mungkin hari-hari ini kita merasa, Tuhan, rasanya jalanku terhambat Tuhan. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Dia berkata, berjalanlah. Berjalanlah bahkan melalui pintu-pintu gerbang. Akan ada pintu-pintu yang dibukakan bagi saudara dan saya. Pintu yang berabad-abad tertutup. Rasanya Tuhan sudah tidak mungkin usaha saya diberkati. Rasanya Tuhan tidak mungkin rumah tangga saya dipulihkan. Pintu yang berabad-abad itu, yang tertutup sekian lama, kata Tuhan, akan dibukakan. Ya, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, segala penghalang-penghalang di hidup ini. Batu-batu kepahitan, batu-batu kenajisan, batu-batu apapun yang akan merintangi jalan Tuhan di hadapan kita. Tuhan bilang singkirkanlah itu ya. Ya, singkirkan batu-batu yang akan menjadi penghalang di dalam hidup kita ini mencapai perkenanan Tuhan. Ayat yang ke-11, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatan datang, saudara ya. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Ya, inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi ya. Katakanlah kepada putri Sion, ya, katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Siapa Sion? Saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, ya, katakan kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya, perhatikan, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia. Kita adalah orang-orang yang menjadi upah jerih payah Tuhan, ya, ada bersama-sama dengan Tuhan.
Saat kita mau berjeripaya di hidup ini untuk apa? Untuk berjuang dalam kekudusan. Mengikut Yesus bicara tentang bayar harga. Ada jeripaya yang harus kita lakukan mungkin untuk belajar mengampuni. Ada jeripaya yang harus kita lakukan mungkin di saat kita belajar untuk sabar. Ada jeripaya yang harus kita lakukan saat kita menunggu jawaban doa. Ada jeripaya saat kita harus belajar untuk merendahkan diri. Ada jerih payah waktu kita belajar mengalahkan setiap dosa. Ada jerih payah kita. Percayalah setiap apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu Tuhan menghitung upah jerih payahmu. Dan semua itu firman Tuhan berkata, ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita anak-anak Tuhan akan berjalan di hadapan Tuhan, ya. Ayat yang ke-12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan. Wow, ya dulu Yerusalem, Sion adalah kota yang ditinggalkan. Tetapi sekarang mereka disebutkan menjadi yang dicari. Ya, mereka akan menjadi orang-orang tebusan Tuhan dan engkau akan disebutkan yang dicari. Kita akan menjadi orang-orang tebusan Tuhan dan akan disebut yang dicari oleh Tuhan. Ya, dulu kita adalah orang-orang ditinggalkan karena dosa dan pemberontakan kita. Tetapi sekarang kita menjadi orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Kita percaya saudara bahwa ketika kita mau bertobat, Tuhan mencari saudara dan saya. Ya, Dia mencari kita. Ya, mari karena itu kita meresponi setiap firman. Kita mau datang sungguh-sungguh pada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Mari kita renungkan firman ini. Iya, mari saudara kita merenungkan firman ini. Kita percaya bahwa waktu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan kita seperti Sion. Mari kita mau terus datang kepada Dia, memuji menyembah Dia, dan terus menyembah apapun keadaan kita hari-hari ini. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku tetapkan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, kami mau tetapkan hati kami untuk terus percaya dan setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kami, iman kami takkan goyah Tuhan. Kami dan seisi rumah kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami mau terus tetapkan iman kami terus percaya. Berkati para suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Bawa keluarga kami setia sampai akhir Bapa. Anak-anak diberkati dalam studi mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka. Kami menyerahkan keluarga kami hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami hancurkan setiap rencana iblis atas anak-anak kami, atas keluarga kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh anggota keluarga besar kami yang belum diselamatkan. Tuhan selamatkan, mulai dari orang tua, kakek nenek kami Tuhan, keluarga besar kami, kakak adik kami, ipar kami, menantu kami, anak cucu kami
kami semua diselamatkan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil, terutama buat para orang tua kami. Tuhan, berikan damai sejahtera sukacita di usia senja mereka, tetap bersukacita. Ada keselamatan yang terjadi, bahkan kesembuhan bagi setiap mereka Tuhan. Para single parent juga Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Mereka yang terbaring sakit hari-hari ini, anggota keluarga kami, dan siapapun yang ada di luar sana Tuhan, yang mendengarkan Mesbah Doa Malam hari ini yang sedang sakit, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi di dalam tempat tidur mereka, di pembaringan mereka Tuhan. Lawat sehingga terjadi kesembuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terutama ada kesembuhan jiwa, sehingga iman mereka bangkit dan berpercaya berserah pada Tuhan, bahwa hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, segala kutuk diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak yang menghasilkan sakit penyakit di hidup kami, kami tolak dalam nama Yesus. Yang mendatangkan kutuk kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar, dan Dia berjanji akan membalikan setiap keadaan kami ketika kami bertobat. Tuhan, berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari ikatan dosa, dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup yang berat. Tuhan, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, persinahan di dalam nama Yesus dilepaskan, perselingkuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan setiap dosa-dosa yang mengikat, rokok, minuman keras, alkohol, judi, narkoba diputuskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan homoseksual, lesbian dilepaskan dalam nama Yesus. Ketakutan, intimidasi, depresi, kecemasan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam kemerdekaan Kristus. Bahkan setiap mereka yang bergumul untuk masalah-masalah dalam kehidupan mereka, hutang piutang, sakit penyakit, pemulihan rumah tangga, semua SMS, WA yang sudah masuk, Tuhan menjadi jawaban di dalam nama Yesus. Ada kelepasan dan kesembuhan. Memberkati setiap umat-Mu di mana saja berada Tuhan. Bahkan kami percaya hari-hari ini yang bergumul untuk punya keturunan, Tuhan jawab mereka, dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Mereka boleh memiliki anak keturunan ilahi, suami istri bersatu dan berdoa. Bahkan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang kekurangan hari-hari ini. Engkau Allah Yehova Jireh yang mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Engkau cukupkan Bapa. Kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Penebus kami Allah Israel, Allah yang kudus, Tuhan yang berjanji akan menyertai hidup kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan pegang kendali buat Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai mereka dalam pelayanan, dalam tugas mereka. Biar mereka sungguh-sungguh memikirkan rakyat ini Bapa, dan ada roh takut akan Tuhan. Juga bagi seluruh jajaran kabinet mereka Tuhan, MPR, DPR yang ada, semua kepala-kepala wilayah yang ada di bangsa ini, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Dijauhkan dari segala korupsi, cinta uang atas seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Bapa, berkati TNI Polri yang terus setia menjaga NKRI. Tuhan menyertai bahkan seluruh tim medis yang terus ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus. Hidup mati kami dikuasai di tangan Tuhan, bukan karena COVID. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Bapa, terjadi kesembuhan massal di atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan Engkau lebih besar dari segala-galanya, namun Engkau izinkan semua ini terjadi untuk membawa umat Tuhan, umat manusia berbalik kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati dan menyertai setiap Tuhan orang-orang yang punya masalah dan pergumulan yang berat. Tuhan lepaskan yang ada di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal, ada kebangunan rohani yang terjadi karena Tuhan sedang bekerja di akhir zaman. Pakai hidup
kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kami membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Mari mulai angkat tanganmu saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu, mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang yang saudara tahu, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.